Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyanjani dari kelas 11 ATPS 1. Saya akan membacakan biografi mengenai Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo yang memiliki nama asli Ahmad Subarjo Jojo Adisurjo adalah salah satu sosok pahlawan nasional. Selain menjadi Menteri Luar Negeri pertama, Ahmad Subarjo juga dikenal terlibat dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Ahmad Subarjo Jojo Adisurjo lahir di Teluk Jambe, Karawang pada tanggal 23 Maret 1896. Ia merupakan bungsu dari 4 bersaudara, anak pasangan Teku Yusuf dan Bardina. Semula Ahmad Subarjo diberi nama Teku Abdul Manaf oleh kedua orang tuanya. Namun nama yang di belakang digunakannya berubah menjadi Subarjo, sementara kakeknya dari pihak ibu menambahkan nama Ahmad di depannya, sehingga namanya menjadi Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo diketahui menikah dengan Raden Ayu Puji Joyo Adisuryo. Ia wafat pada tanggal 15 Desember 1978 di Jakarta, yang atas permintaannya kemudian dimakamkan di tanah milik sendiri di Jalan Panatraco, Desa Cibogo, Jawa Barat. Ia mendapat pendidikan di Batavia mulai dari Europse Lagere School ILS di Kuitang, kemudian pindah ke LSLB di Pasar Baru. Selesai dari LS, Subarjo melakukan pendidikannya di Prince Hendrik School, Sekolah Pangeran Hendrik, dan kemudian pindah ke Sekolah Koning William III di Salemba. Subarjo menamakan pendidikan HBS Koning Willem III pada tahun 1917. Pada tahun itu juga, Subarjo bergabung dengan Trikoro Darmo, organisasi pemuda di bawah naungan Budi Utomo, sebelum melanjutkan pendidikannya di negeri Belanda. Keterlibatan Ahmad Subarjo pada peristiwa Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo terlibat dalam persiapan kemerdekaan Indonesia dengan bergabung dengan UPKI. Namun ketegangan akan golongan muda dan golongan tua berujung dengan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus, Subarjo yang mengetahui bahwa Soekarno dan Hatta telah diculik dan segera menemui Wikana. Hal ini karena hari itu anggota-anggota PPKI akan mengadakan rapat mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada pukul 10 WIB. Subarjo kemudian mendapatkan informasi keberadaan Soekarno dan Hatta segera menyusul ke Rengas Dengklok. Di hadapan Komandan Peta Rengas Dengklok, Sudanco Subeno, Subarjo bisa meyakinkan mereka bahwa proklamasi akan segera dilaksanakan. Pada malam harinya, Subarjo bisa membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Perundingan terkait proklamasi berlanjut di rumah perwira tinggi Angkatan Laut Jepang di Indonesia, Laksamana Tadashi Maeda, yang berada di Jalan Meiji Dori, Jakarta Pusat. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan akan tetap dilaksanakan tanpa persetujuan Angkatan Darat Jepang. Ketika Soekarno dan Hatta akan menyusun teks proklamasi, Subarjo juga dilibatkan dalam diskusi ini. Soekarno menuliskan kutipan teks dari bab pembukaan Undang-Undang Dasar yang diucapkan Subarjo yang kemudian digunakan di dalam teks awal proklamasi. Selanjutnya, diskusi terjadi untuk membenahi beberapa isian di dalam teks proklamasi sebelum akhirnya diketik. Teks proklamasi yang sudah diketik itulah yang akhirnya dibacakan di peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Walau terlibat dalam penyusunannya, Ahmad Subarjo diketahui tidak hadir dalam peristiwa penting tersebut karena ingin beristirahat setelah 2 hari diliputi suasana tegang. Terima kasih.